Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran surah As-Sajdah Al-Juz'ul Hadi wal Ishrun, juz yang ke-21, surah yang ke-32, ayat yang pertama, insyaallah sampai ayat yang ke-11. Itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bil muradih. Anzala yanzilu. Tanzilul kitab. Kitab Al-Quran ini, Alkitab, Al-Ma'rifah, betul-betul diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat yang paling mulia, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang paling mulia untuk umatnya, umat Islam, umat yang paling mulia, dengan syarat tetap amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dengan syarat ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kuntum khaira ummah, dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanzilul kitab la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau buku oleh pengarangnya biasanya diberi catatan agar mohon dikoreksi. Kalau Al-Quran, Allah menyampaikan la raiba fih. Ini isinya pasti benar, tidak ada yang perlu diragukan. Bahwa Al-Quran min Rabbil Alamin, dari Rabb Tuhannya alam yang maha mengetahui dari sekecil apapun sampai sebesar apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Imam Syafi'i melapor ke gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi farsyadani ila tarakil ma'asi wa 'alamani bi anna al-'ilma nur wa nurullahi la yahdi li'asi.
Qala al-Imam Asy-Syafi'i, syakautu melapor siapa aku ila Waqi kepada Waqi. Su'a hifdzi kepada hafalan kurang jernih. Farsyadani, maka menyarankan siapa Waqi ini kepadaku, kalau hafalannya pengen jernih, punya keinginan untuk menghafal dan mudah untuk menghafal, mudah menerima kebenaran, ila tarokil ma'asi. Pertama, tinggalkan beberapa perbuatan maksiat. Wa alamani, dan memberitahu siapa Waqi ini kepadaku bi annal ilma, bahwasanya ilmu itu nurun, yaitu cahaya. Ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi, dan adapun nurnya Allah. La yahdi, yaitu tidak akan sampai li'asi, bagi orang yang durhaka, suka melakukan maksiat. Karena nurnya sengaja ditutup dengan kemaksiatan oleh pelakunya. Ini nasihat Imam Waqi ini berangkat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Takutlah siapa kalian semua, jaga kebersihan zahir maupun batin. Takut Allah kepada Allah. Fi amrihi wa nahyihi. Jalankan segala perintah dan larangan Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Apabila kita bisa ittaqullah seperti itu, wa yu'allimukumullah, maka balasannya akan mengajarkan kum kepada kalian, Allahu, siapa Allah. Allah memberikan kemudahan untuk kita mengenal kebaikan dan selalu berusaha kepada kebaikan. Wa yu'allimukumullah masalih umurikum, kepada kebaikan segala urusan kalian. Halun muqaddaratun au musta'nafun. Wallahu, dan hal adapun Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alim. Allah itu maha alim. Wa qala al-Imam Malik, berkata siapa Imam Malik. Al-Imam yang dimaksud Malikun, man amila, adapun siapa orang, amila yaitu mengamalkan, siapa man. Bima, dengan sedikit ilmu, alima yang mengetahui siapa man. Meskipun sedikit, kalau diamalkan, warasahullahu, maka akan memberikan kepada man Allahu, siapa Allah, ilmama, kepada pengetahuan suatu ilmu, lam yakun, yang tidak ada siapa man ya lamu, yaitu mengetahui. Maka ilmu sedikit diamalkan oleh Allah akan dituntun dengan ilmu-ilmu yang lain. Fattaqwa, maka adapun takwa, sababun, yaitu menjadi sebab li'ta'il ilmin nafi', untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Qauluhu wallahu bikulli syai'in alim, ay fayujazi kullam minal fasiki wal muttaqi ala ma sadara minhu. Segala sesuatu, baik yang orang yang baik, al-muttaqi maupun yang fasik, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amalnya sekecil apapun. Dalam cerita ini, Imam Syafi'i bermusyawarah dengan temannya Waqi. Orang dulu biasa, tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling minta saran, saling minta pendapat. Cerita seperti ini diantaranya diabadikan di dalam kitab tafsir As-Sawi saat berusaha memahami tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Juz 2 tafsir As-Sawi, kami ulangi, juz 1 halaman 134 di sebelah kanan sampai 135 di sebelah kiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu menambah keilmuan agar bisa membantu kebaikan kita di dunia wal akhirah. Untuk pribadi maupun untuk kepentingan yang lebih besar. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Surah Al-Anfal, Surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Lalu dalam menjelaskan ayat ini, Nabi menyampaikan katanya menurut sahabat Abi Hurairah, al-mu'minu adapun orang mukmin, al-qawiyyu yang kuat dalam segala hal, keimanan, keilmuan, ekonomi, fisik. Al-mu'min adapun orang mukmin, al-qawiyyu yang kuat, khairun yaitu lebih bagus. Khairu wa ahabbu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dhaif dari orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin dan di dalam setiap hal. Hadis Muslim 2664. Penafsiran dan penggabungan antara ayat dengan hadis diantaranya diabadikan di dalam tafsirnya Dr. Muhammad Ratib yang berjudul Ayatullah fil Insan. Halaman 7 di sebelah kiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sabdanya diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 927. Nabi itu mengajarkan Al-Quran dan mempraktekannya. Praktek Al-Qurannya Nabi itu namanya As-Sunnah. Jadi Nabi mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak mengajarkan As-Sunnah dengan alasan bahwa As-Sunnah itu ditulis 150 sampai 200 tahun setelah Nabi wafat. As-Sunnah, ya Nabi itu waktu hidup itu namanya As-Sunnah. Praktek Al-Quran, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi itu namanya As-Sunnah. Karena Nabi sudah wafat, maka segala sifat, perbuatan, ketetapan, dan sabda Nabi itu diabadikan diantaranya di dalam hadis Bukhari dan di dalam hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis Bukhari nomor 927. Haddatsana Ismail ibnu Aban. Qala haddatsana Ibnu al-Ghasil. Qala haddatsana Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Nabi suatu ketika Sa'idah naik ke mimbar. An-Nabi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sa'idah al-mimbar kepada mimbar. Wa kana dan ada Pak Nabi akhir majlisin yaitu akhir majlis jalasahu yang mengadakan majlis duduk siapa Nabi kepada majlis. Muta'antifan hale berselimut melipat selimut membelitkan selimut
muta'attifan milhafatan ala mangkibai. Jadi menurut sahabat Ibnu Abbas yang diabadikan di dalam hadis Bukhari 927, akhir khutbah Nabi di suatu majelis yang Nabi pakai mimbar, akhir khutbah Nabi, yaitu waktu itu Nabi pakai surban, diselendangkan di ala mangkibaihi, di atas kedua pundaknya, dan dililitkan juga mohon maaf, di sirah. Sirah itu kepala. Qada asaba, membalut, memakai surban siapa Nabi, roksahu kepada sirahnya Nabi, kepalanya Nabi, bi isabatin dasimah, dengan pakai surban yang tebal. Ini pelajaran bahwa Nabi itu pakai surban. Surban diikatkan di kepala, demikian juga surban yang dibalutkan di kedua pundaknya. Oleh karena itu, ini termasuk sunnah kalau memungkinkan, apabila berkenan, apabila mau. Paling tidak kalau kita tidak mau pakai surban, jangan pernah mencela orang yang pakai surban, baik di pundak maupun di kepala. Nabi pakai surban berdasarkan hadis Bukhari 927, 3628, 3800. Hadis Bukhari. Waktu Nabi di suatu majelis, fahamida Allah, maka memuji siapa Nabi Allah kepada Allah, wa asna, dan menyanjung siapa Nabi alaihi, atas Allah. Tsumma qala, pidato yang terakhir pakai mimbar, ini yang ada di Bukhari 927. Karena Nabi ada kalanya pidato itu tidak di mimbar tapi di tempat yang tinggi. Ada kalanya Nabi itu di mimbar, ada kalanya di tempat yang tinggi. Ada kalanya waktu Nabi itu sambil naik onta. Qala tsumma qala, kalau pidato yang pakai mimbar ini yang terakhir. Setelah membaca alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian Nabi menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, ilayya, kemari, mendekat. Fadhabu, maka mendekat dengan cepat siapa mereka, annas ilaihi, kepada Nabi. Kemudian para sahabat mendekat semuanya. Tsumma qala, tidak ada yang terkecuali. Kemudian Nabi menyampaikan isi khutbahnya atau ceramahnya, isi pidato terakhirnya. Kalau yang pidato di Arafah lain lagi. Amma ba'du. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, dan sholawat, ba'dal basmalah, walhamdulillah, wassalawat, fa inna hadzal hayyah, maka Nabi titip tentang sahabat Ansor. Nabi sendiri bisa dikatakan dari sahabat Muhajirin. Tapi Nabi menitipkan sahabat Ansor agar umat Islam bisa saling menghargai dan saling memuliakan dan hidup rukun. Apalagi setelah Nabi nanti tidak ada. Ini detik-detik Nabi mau wafat, Nabi menitipkan sahabat Ansor. Orang Arab itu dibenci oleh suatu tempat, daerah atau negara tertentu, atau kelompok Islam tertentu, atau oknum tertentu. Dia dibenci itu karena menyebarkan agama Islam, syariat Islam. Sehingga dibully luar biasa. Dia benci sekali terhadap yang berbau Arab. Biasanya yang seperti itu adalah komunis. Atau orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran komunis. Amma ba'du, fa inna hadzal hayya, maka sungguhnya kelompok kabilah minan Ansor, dari Ansor, bahwa sahabat dari Ansor ini, bayangkan beliau dari Muhajirin, tapi yang dititipkan adalah sahabat Ansor. Yakilluna, bayangkan apabila kelompok Islam yang ada di suatu negara bisa
membanggakan dan bisa mengayomi dan rukun dengan kelompok jamaah Islam yang lain. Kehancuran umat Islam diantaranya karena umat Islam bukan Quran yang tidak jelas, bukan as-sunnah atau al-hadis yang tidak jelas, tapi umat Islam biasanya baca sendiri, memahami, mengartikan sendiri, disampaikan sendiri, lalu merasa paling benar. Akhirnya mudah menyalahkan kelompok lain. Andai saja tidak menyalahkan, maka insya Allah tidak ada masalah. Sebenarnya itu masalahnya. Ke depan jangan mudah menyalahkan orang lain. Andai saja kita punya pendapat, sampaikan saja pendapatnya. Nanti masyarakat yang akan menilai benar apa tidaknya. Hanya saja jangan suka menyalahkan orang lain dan jangan memahami sendiri kalau bisa. Hargai pendapat orang lain, apalagi bagaimana pemahaman Al-Quran menurut Allah, menurut praktek Nabi, menurut praktek sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, baru pendapat kita. Jangan mudah mengatakan ini bertentangan dengan ini, tapi itu menurut kita. Menurut kita bertentangan, menurut jumhur ulama belum tentu bertentangan. Siapalah kita? Disitulah kita harus menjaga ketawaduan. Orang sekarang apabila diingetin tidak mungkin mau, jarang yang mau. Yang ada hanya akan mau berteman dengan orang yang suka menyanjung. Apakah kita salah apa tidak, yang penting disanjung. Itulah kebiasaan orang sekarang. Lambat laun akhirnya kita terjerumus kepada sesuatu yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidup itu sederhana, yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Saling mengingatkan, saling membantu, saling meluruskan. Fa inna hadzal hayya minal ansari yakilluna, yaitu bakal sedikit. Sahabat Ansor itu akan semakin berkurang karena seiring dengan putaran waktu akan banyak yang wafat. Wa yaktsuru, dan akan banyak. An-nasu, siapa manusia. Orang selain sahabat Ansor mungkin lebih banyak dari sahabat Ansor. Kalau bahasa sederhananya, orang baik itu biasanya berkurang. Orang yang kurang baik itu biasanya mudah bertambah. Faman, maka ada pun siapa orang, kalau kita menemukan di suatu tempat, suatu daerah, suatu masa, ada kejadian seperti itu. Orang baik semakin sedikit, orang yang kurang baik semakin banyak. Faman, maka ada pun siapa orang, baik dan tidak baik ukurannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan ngukur sendiri. Jangan diukur menurut pendapat kita dan kelompok kita. Faman, maka ada pun siapa orang. Walia, yaitu dititipi siapa man. Menjadi oknum pejabat, pemimpin. Syai'an, kepada sesuatu. Atau dititipin suatu harta. Lalu dia menjadi orang kaya atau menjadi oknum pejabat. Lalu dia diberikan kekuasaan sehingga memimpin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memimpin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastata'a, kemudian dia punya kemampuan ayyadurra fihi ahadan, untuk membahayakan siapa man fihi, di dalam wali, ahadan, kepada seorang, au yang fa'a, atau bisa memberi manfaat, bisa membantu atau bisa membahayakan siapa man fihi, di dalam wali, ahadan, kepada seorang. Yadurra au yang fa'a falyakbal. Pesan Nabi perlu diingat dan digarisbawahi, detik-detik Nabi mau wafat, khutbah terakhir yang pakai mimbar, Nabi menitipkan sahabat Ansor agar segala umat Islam falyakbal, hendaklah menerima, mengingat-ingat siapa man, apalagi oknum pejabat, mimmuhsinihim, dari kebaikan orang Islam, dari kebaikan sahabat Ansor. Kita merdeka karena perjuangan ulama yang lurus. Tapi sekarang ulama yang lurus menjadi bahan bulian
sedangkan ulama yang menjilat sana dan menjilat sini untuk kepentingan uang dan jabatan, lalu selalu mendukung dan mengiyakan apa yang dilakukan oknum pejabat, dan kalau salah tidak diingetin, pura-pura tidak dengar, maka itulah yang disanjung. Padahal Nabi sudah menitipkan, saya titip kepadamu agar umat Islam bisa saling menghargai, apalagi orang yang baik-baik, tolong kebaikannya dimuliakan, diterima. Falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz am musihim, dan tolong lupakan am musihim dari mungkin kekurangan sahabat Ansor atau orang Islam atau ulama-ulama yang lurus. Sebagai manusia mungkin punya kekurangan, tolong kekurangannya dilupakan, ditutupi, dimaafkan, kebaikannya selalu diingat. Itu pesan terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari 927, 3628, 3800. Waktu itu Nabi menyampaikan pidato ini dengan suara yang tegas, yang lantang. Falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz am musiihim. Jadi menurut sahabat Jabir, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat ainahu wa ala sautuhu. Al-hadis fayaqul wa fi fayaqul amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah, akhrajahu Muslim. Cerita seperti ini ada di dalam Fathul Bari juz 2 halaman 513 di sebelah kiri sampai 515 di kiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pidato Nabi yang terakhir, kalau yang di haji terakhir itu, Nabi menyampaikan, fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ila yaumi talqawna rabbakum ala hal ballawtu qalu na'am qala Allahumma ashhad falyuballigh syahidul ghaibah farubba muballaghin aw amin sami'in fala tarji'una ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Darah umat Islam, hartanya, harga dirinya tidak boleh dilukai, tidak boleh diambil, tidak boleh diinjak-injak harga dirinya. Itu pidato Nabi yang terakhir. Nabi menitipkan agar umat Islam bisa saling menghargai saudaranya sama umat Islam. Lalu Nabi menyampaikan, tolong saksikan apakah saya sudah menyampaikan. Lalu semuanya menjawab. Lalu Nabi berpesan, setelah sahabat mengatakan, iya Nabi sudah menyampaikan dan kami bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sudah berusaha merukunkan umat dan meluruskan umat, menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu Nabi menyampaikan agar kita tawadhu, karena akibat kita tidak tawadhu, umat Islam tidak rukun. Andai saja umat Islam saling tawadhu, pasti rukun. Kuncinya itu. Nabi menyampaikan falyuballigh syahidul ghaibah farubba muballaghin aw amin sami. Wahai orang yang sekarang mendengar ceramahku, terlalu banyak orang yang pada saat ini tidak mendengarkan ceramahku, tidak ikut mengaji, tapi yang tidak mengaji saat ini banyak yang lebih alim dari orang yang mengaji. Bukan berarti orang yang tidak mengaji lebih baik, lebih alim, tapi supaya tawadhu, baik yang ngaji saat itu maupun yang ketepatan saat itu tidak mendengarkan khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak tawadhu, maka khawatir terjadi ribut sesama umat Islam. Fala tarji'una ba'di kuffara. Ribut sesama anak bangsa itu kebiasaan orang kufar. Ribut sama anak bangsa. Ini hadis Bukhari, pidato Nabi waktu haji terakhir yang disampaikan di Arafah dan di Musdalifah.
Di Bukhari 1741 ada ini yang mengatakan disampaikan di Arafah, ada yang mengatakan ya disampaikan di Musdalifah. Bukhari 1741, Fathul Bari juz 3 halaman 731 737. Ini berangkat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qalat ummatum minhum lima ta'udzuuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum. Jadi sudah disampaikan ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai alasan bahwa sudah disampaikan pesan-pesannya Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahum yattaqun. Ini wala'allahum yattaqun akhirnya Al-A'raf 164. Dan bisa dihubungkan dengan Al-Qur'an surat Taubah ayat 107 dan Ali Imran 102 dan Toha ayat yang ke-12. Jadi ilmu banyak, penafsiran banyak agar umat Islam tetap menjaga kerukunan. Contoh bahwa pemahaman dan penafsiran itu sangat banyak. Ada orang yang berpendapat bahwa umur Nabi Nuh itu 950 Ada yang mengatakan umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. Jadi yang benar yang mana? Yang mengatakan bahwa umur Nabi Nuh itu 950 tahun berdasarkan Al-Quran. Katanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 1000 tahun, alfa sanah illa 50 ama, kecuali 50 tahun. 1000 dikurangi 50 sama dengan 950. Wa akhadzahumut tufan wa hum zalimun. Al-Ankabut ayat 14. Juga berangkat dari Al-Qur'an katanya ayat-ayat yang lain. Tapi ada yang berpendapat bahwa umurnya Nabi Nuh itu 1000 tahun, bukan 950. Ini mengutipnya pandangan ini dari mana? Ini kan ijtihad. Orang berusaha memahami Al-Quran, pemahaman itu semakin berkembang. Boleh pemahaman itu berbeda, yang tidak boleh itu kalau sudah merasa pemahamannya, penafsirannya paling benar. Itulah akibat kehancuran kalau sudah begitu. Pemahaman teknologi akan semakin berkembang, itu menunjukkan kecanggihan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus didasari dengan ketawadhuan, malah menambah wawasan keilmuan. Tapi apabila dibawakan dan disampaikan dengan penuh keangkuhan, maka yang terjadi adalah kurangnya kerukunan. Ada yang mengatakan itu tetap 1000 umurnya Nabi Nuh itu. Karena pemahamannya sanah itu, jadi yang alfa sanah itu, illa khamsina ama itu, 950 itu waktu Nabi Nuh
mengalami penderitaan, perjuangan dengan penuh penderitaan. Kenapa penuh dengan penderitaan? Kebenaran, meskipun itu Al-Quran dan As-Sunnah, apabila kita tidak menguasai suatu jabatan, itu biasanya kita mendapatkan perlawanan. Sehingga dengan perlawanan itu, jangankan kita, Nabi pun mendapatkan penyiksaan, pengusiran dari suatu tempat. Buktinya Nabi diusir dari Mekah ke Madinah. Banyak. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa diudak-udak sampai ke Laut Merah. Sampai yang mengudak Fir'aun tenggelam. Demikian juga Nabi Nuh. Andai saja para nabi itu pengikutnya banyak, nggak ada ceritanya nabi itu sampai pindah. Pasti dihadapi head to head. 1 lawan 1. Bahkan bisa 1 lawan 10. 1 lawan 2. Itu Al-Quran, surah Al-Anfal, dan At-Taubah di situ penjelasan. Jadi sedangkan pemakaian kalimat sanah itu biasanya berhubungan dengan penyiksaan. Jadi selama 950 tahun itu Nabi Nuh berdakwah dengan penuh penderitaan. Setelah lewat dari itu, 50 tahun itu, itulah bahasa Arabnya. Apa bedanya sana sama Sama-sama artinya tahun. Bedanya katanya kalau itu hidup di tahun penuh dengan kenikmatan. Jadi hasil dari perjuangan 950 tahun itulah, lalu disitulah lahir kenikmatan, ada yang mengikuti, ada yang sadar, baik dari segi keamanan maupun kenikmatan berbentuk kehidupan keamanan dunia. Sama dengan Nabi. Nabi juga begitu, waktu berjuang dari umur 0 tahun kalau bahasa kita, sampai Nabi pindah ke Madinah, sampai perang Khaybar. Sampai beliau di Madinah, ya 7 Hijriah. 3 tahun mau wafat, baru beliau bisa dikatakan sejak perang Badar sebenarnya. Tapi puncaknya setelah perang Khaybar, di mana dunia oleh Allah sudah waktunya diberikan kepada Nabi dan para sahabat, tapi oleh Nabi dunia diterima dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza sajah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahda wa wajadaka 'ailan fa'auna. Bukan Allah itu benci, tidak suka, tapi Allah ingin memberikan kenikmatan yang luar biasa setelah mengalami dahaga dan kelaparan dan penistaan yang luar biasa. Wajadaka ilam fa'aghna. Ini berdasarkan Al-Quran, pemahaman seperti ini berdasarkan pemahaman tentang pemakaian kalimat sanah dan sama-sama tahun, tapi kalau sanah ini yang penuh dengan penderitaan, kalau ini tahun yang penuh dengan kenikmatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Itu sinin, sanah sinin. Walaqad akhadna ala Fir'aun. Allah menyiksa keluarga Fir'aun karena atas keinginannya sendiri, usahanya sendiri, menentang kebenaran, memutuskan silaturahim yang mestinya disambung, penuh kedoliman, akhirnya oleh Allah diadab dengan sinin. Dengan tahun yang penuh paceklik. Wa naqsim minas samarat, kurang makanan, buah-buah. La'allahum yadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Al-A'raf ayat 130.
Demikian juga pemakaian kalimat sana sinin falabitha fis sijni bid'a sinin. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Sanatun sinin. Kemudian surah Yusuf ayat 42, Nabi Yusuf itu berada di sijni, di tahanan itu kurang lebih 3 sampai 9 tahun. Tapi tepatnya kalau Nabi Yusuf angka bid'ah itu 3 sampai 9. Itu namanya bid'ah. Ba'dot bid'ah. Tapi Nabi Yusuf sendiri cuma 7 tahun di tahanan. Bayangkan, seorang nabi ditahan, coba. Kalau sekarang ada ulama ditahan, ya biasa itu, lagu lama. Nggak sabar saja, emang perjuangan seperti itu. Kita tahu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pemberontak, selalu membuat keonaran, mubtilun, dianggap semua dakwanya itu batal, radikal, diktator. Itu kan yang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu orang yang nggak benar, itu kan Fir'aun. Yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu orang nggak benar, itu kan Namrud. Lalu yang mengatakan sesama Muslim, sesama ulama, yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang nggak benar, kan ulama juga, agamanya juga Islam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Seorang ulama dan orang kaya dan oknum pejabat masih ada hubungan keluarga dengan Nabi Musa padahal. Yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang nggak benar, dakwahnya juga nggak benar, radikal, itu adalah Qarun. Innama utituhu ala ilmin. Di samping beliau orang kaya, beliau juga punya ilmu. Jadi cuma ukuran ini orang baik apa tidak, yang ngukur itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan ngukur sendiri. Jangan kita menganggap bahwa diri kita adalah mujaddid, orang yang alim, yang ahli Al-Quran, yang paling ahli, yang lain bodoh semua, nggak benar semua, nggak ahli semua. Fala tuzakku anfusakum. Allah mengingatkan, jangan suka terlalu pede. Jangan suka mensucikan diri. Setiap 100 tahun kan pasti datang seorang ulama yang membersihkan nilai-nilai yang kotor, yang menempel di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Walah, siapalah kita, jangan suka begitulah. Kita semuanya berusaha untuk memurnikan Al-Quran dan pemahaman As-Sunnah. Tapi jangan ngaku begitulah, harus tawadhu. Nabi Yusuf tinggal di tahanan 7 tahun. Surah Yusuf ayat 42, sinin. Jadi sinin itu pemakaian untuk istilah tahun yang penuh dengan penderitaan. Rumah tangga itu awalnya biasanya menderita. Mohon maaf, cari kerjaan bertahap, kontrak, ekonomi. Tapi setelah itu pasti oleh Allah, kalau usianya udah matang, pasti oleh Allah rizkinya itu diberi dari berbagai jalan. Entah itu dari orang tua, berbentuk warisan, atau bukan warisan, atau dari makhluk Allah yang lain. Ketika sudah pas waktunya, pasti rizkinya itu pasti datang. Tinggal kita bisa mengolah apa tidak, bisa menikmati, bisa bersyukur apa tidak. Kalau nggak bisa bersyukur, habis itu. Biasanya kesempatan nggak hilang, nggak datang 2 kali. Jangan khawatir, ya tibihallah. Pasti Allah mengantarkan rezeki kita. Tinggal kita ngejemput, berusaha. Siapa tahu datang lebih awal. Kalau orang tua, itu apalagi yang umur-umur sudah sepuh, hanya berpikir ya kapan wafat dan di mana hendak wafat. Itu aja sih. Jadi tugas orang tua, orang yang sudah dewasa itu, yang dipikirkan cuma itu. Dan menata keluarga dan anak, agar ketika ditinggal dalam keadaan kuat iman, kuat ekonominya, rukun rumah tangganya. Berikutnya penggunaan kalimat sinin. Qala tazra'una sab'a sinin. Nah, itu sinin. Sinin ada apa? Kata Nabi Yusuf diabadikan dalam Al-Quran surah Yusuf 47. Kalau tadi 42. Qala, ketika Nabi Yusuf diminta pendapat bagaimana Nabi Yusuf kalau nanti terjadi paceklik, kemarau panjang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ceritanya panjang. Dengan mimpi 7 ekor sapi kurus dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk. Qala, Nabi Yusuf menyampaikan untuk mengatasi ekonomi,
Jadi umat Islam itu harus yang ada yang ahli ekonomi. Tazra'una. Jadi kamu nanam sab'a sinin, 7 tahun. Da'aban, sudah 7 tahun berturut-turut. Jadi begitu, invest 7 tahun berturut-turut, investnya hanya diambil seperlunya dikit aja. Bahkan itu tangkai padi itu nggak boleh dikulitin, dibuka kulitnya. Bahkan tangkainya dibiarin saja. Kenapa? Di samping kulit itu untuk memperkuat pertahanan padi itu, beras itu. Demikian juga tangkainya. Buah, kalau tangkainya udah dibuang, apalagi juga kulitnya sudah dibuka, itu nggak seberapa tahan. Jadi ahli ekonomi luar biasa dari zaman dulu, ini Al-Quran sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Saving, invest. Invest yang bagus, tanah, rumah. Kalau mobil itu, kalau perlu punya, kalau perlu nggak punya, nggak apa-apa. Ini tentang penggunaan kalimat sinin. Demikian juga Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'ah. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Itu kalimat sinin. Jadi sinin itu selalu berhubungan dengan penderitaan. Tahun penuh dengan penderitaan. Kalau kita menemukan tahun penderitaan, jangan disesali. Santai aja, nikmati saja, dikelola yang ada. Sambil kita berusaha, berdoa, senyum aja, biasa aja. Karena tidak ada jalan itu yang terjal terus, tanjakan terus. Setelah itu pasti akan, setiap ada tanjakan, gunung itu pasti ada turunan. Nah, ketika ada turunan, jangan terbahak-bahak, lupa. Kita hidup tetap stabil, karena akan ada jalan yang biasa datar, setelah itu akan ada tanjakan lagi. Itulah seninya hidup. Nggak akan pernah lepas dari cobaan, namanya hidup. Apalagi kalau sudah wafat, nggak akan pernah selesai kecuali orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka hidupnya selesai, dia penuh dengan kenyamanan. Disitulah kita insya Allah akan istirahat yang betul-betul menikmati kehidupan yang sebenarnya. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan dari tidur nyenyakku? Orang yang tidur nyenyak itu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Orang hidup aja, jangankan orang meninggal. Orang hidup aja kalau banyak utang, banyak musuh, terlalu banyak kebutuhan, terlalu banyak pengeluaran di samping pemasukan, terlalu banyak pemikiran, pikiran yang nggak perlu dipikirin, dan lain sebagainya. Nggak akan pernah tenang hidup. Nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah nyaman. Karena diciptain sendiri itu ketidaktenangan. Itu tadi tentang penggunaan kalimat sanah atau sinin. Sekarang penggunaan kalimat am. Sama-sama artinya tahun. Yaitu berdasarkan Al-Quran surah Yusuf juga. Yaitu surah Yusuf ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Nah itu amum fi. Kemudian setelah paceklik, kemarau panjang, ekonomi berkurang, maka datanglah tahun. Fihi, di tahun itu, yughathun nas, dihujani. Siapa manusia, dikasih hujan oleh Allah, wa fihi ya'sirun. Di tahun itu, di itu, manusia pada memeras anggur. Nah itu kan, jadi itu penggunaannya biasanya di tahun penuh kenikmatan. Dalam keadaan kita hidup penuh kenikmatan, jangan lupa bahwa akan ada tahun-tahun di mana itu ada kebutuhan-kebutuhan. Demikian juga di dalam At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Waktu umat Islam penuh dengan penderitaan, memang Mekah dikuasai oleh mereka, Al-Kafirin, kafir Quraisy dan teman-temannya. Umat Islam ditindas luar biasa. Tapi setelah Fatih Mekah, apalagi setelah 9 Hijriah, disitulah Sayyidina Ali menyampaikan pesan Nabi bahwa setelah ini
tidak boleh setelah 9 Hijriah, tidak boleh mereka tinggal di Mekah dan Madinah, tapi ditempatkan yang sesuai dengan tempat untuk mereka, yaitu di luar kota Mekah dan Madinah, di Jeddah. Sampai sekarang nggak ada di Mekah Madinah itu, orang kafir itu nggak ada di situ. Nggak ada orang punya rumah di situ. Jadi ditempatkan di tempat yang layak, yaitu di luar kota Mekah dan Madinah. Dan tidak ada orang haji telanjang, karena dulu telanjang mereka. Ya, jadi itu ba'da amihim hadza. Dan di saat umat Islam penuh hidup dengan kenikmatan, itu berarti hidup penuh dengan kenikmatan, aman, nikmat, rezeki lancar. Itu. Lalu dievakuasi orang-orang kafir itu supaya tidak mengganggu ibadahnya dan tidak mempengaruhi ketenangan ibadahnya orang Islam di Mekah maupun di Madinah. Karena memang kebiasaan mereka kerjanya berusaha mengganggu ibadah maupun cara berpikir ketenangan umat Islam. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah sekarang seperti itu udah masuk ke HP, sehingga tinggal bagaimana kita memencet apa itu. Oleh karena itu hati-hati dengan yang kita pencet itu. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya innallaha alimun hakim. Jadi penafsiran itu beda-beda. Oleh karena itu hindarilah kita merasa bahwa kita paling baik, paling benar. Jadilah orang yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kuasai dunia, jadi orang yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Menurut sahabat Zaid bin Thabit, kuntu ila jambi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghashiyat us-sakinah fawaqa'at fakhidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhdi. Fama wajadtu fikla syai'in afqala min, bisa dibaca kha-nya itu kasrah. Fakhidhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma surriya anhu faqala uktub fakatabtu fi katifi. Kami pernah di suatu ketika berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi seperti orang yang betul-betul dalam keadaan tenang dan khusyuk. Nabi itu kalau nerima wahyu itu seperti dalam keadaan tenang dan khusyuk. Bukan semaput. Kalau Nabi itu pingsan menerima wahyu, berarti wahyunya tidak bisa dipercaya. Nah, ini pelajaran bahwa banyak hal-hal cerita yang diselipin oleh orang agar wahyu itu diragukan. Fawasiyat hussakinah. Fawaqa'at faida Rasulullah ala fakhidhi. Kemudian saking dekatnya jarak Nabi dan dengan sahabat-sahabat dengan Nabi, paha Nabi ini berada di atas pahanya sahabat Zaid bin Thabit. Kalau kita sekarang dijauhkan ulama yang lurus dengan umatnya, agar umat tidak percaya dengan ulama yang lurus, hanya percaya dengan ulama-ulama yang mendukung oknum pejabat. Kemudian tidak merasakan siapa aku seberat itu. Karena saking khusyuknya. Kemudian setelah itu selesai, lalu Nabi menyampaikan, tolong tulis. Berarti wahyu turun itu. Lalu
Sahabat Zaid bin Thabit itu menulis di tulang di tulang tangannya onta. Fakatabtu fi katif. Jadi al-katif itu admun arid yakunu fi asli katifil hayawan kanu yaktubuna fihi liqillatil qaratis. Cerita seperti ini benar apa tidak? Benar. Kertas memang sudah ada waktu itu. Tapi ada kalanya di suatu tempat. Kan tidak semuanya ada kertas. Dan tidak semuanya orang punya kertas. Kertas itu sudah ada dari zaman Fir'aun. Zaman Nabi Musa betul. Tapi ketika kita berusaha menyalahkan, tidak benar itu ditulis di tulang-tulang itu, nggak benar juga. Tapi ketika kita juga menyalahkan bahwa Quran sudah ditulis di kertas, lalu kita salahkan, nggak benar juga. Karena dua-duanya benar. Quran itu ditulis di kertas. Cuma sahabat-sahabat itu yang lain ada yang nulis di kertas, ada yang di pelepah korma, ada yang di batu tipis, ada yang di tulang. Begitu. Dan kekayaan orang kan beda-beda. Dan di waktu kan berbeda-beda penulisannya. Ada kalanya di suatu tempat, di sisi jalan, dan lain sebagainya. Karena Quran itu, kalau bahasa kita turun atau disampaikan itu ya di pengajian, di Mekah, di Madinah, di tempat di dalam, di luar, di jalan. Apa yang disuruh tulis? Ayat yang turun waktu itu apa? Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Surah An-Nisa ayat 95. Enggak sama orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang. Jadi umat Islam itu harus selalu berjuang. Perjuangannya beda-beda sesuai kemampuannya. Tidak boleh menyalahkan kelompok satu, menyalahkan, meremehkan perjuangan kelompok yang lain. Nah sekarang yang terjadi itu seperti itu. Umat Islam itu saling menyalahkan dan meremehkan perjuangan umat Islam kelompok yang lain. Sama dengan zaman seperti ini. Zaman seperti ini masih ada ketua suatu organisasi, jamaah kelompok yang selalu menyalahkan dan menceritakan keburukan orang Arab. Padahal kita tahu mayoritas agama orang Arab itu adalah beragama Islam. Dia nggak sadar bahwa dirinya orang Islam sedang menceritakan aib saudaranya sesama Islam. Itu seorang profesor, doktor, kiai haji itu. Untuk apa sih sebenarnya dia selalu menyalahkan, mengolok-olok, membuka aib saudaranya? Sebenarnya apa? Kan sama saja itu memukul tangan kirinya atau tangan kiri mukul menyakiti tangan kanannya. Bukankah kita ini seperti satu tubuh? Kun kal yadain wala takun kal udhunain. Hendaklah kita seperti tangan. Yang satu sakit, satu merasa sakit. Satu gatel, satu menggaruk. Saling membantu. Satunya berat, satunya megang juga. Jangan seperti telinga. Telinga nggak pernah ketemu dua telinga, kanan dan kiri. Ada ungkapan seperti itu. Jadi teruslah berjuang, perjuangan beda-beda. Lalu ketika mendengarkan ayat seperti ini, sahabat waktu itu dulu itu sangat tersentuh. Sahabat Ibnu Maktum, bagaimana dengan kami yang buta, Nabi? Lalu Nabi melanjutkan ayatnya, wailu ulil darar. Bagi orang yang punya darurat seperti buta, tidak punya jabatan, ya sudah berjuang menurut kemampuan. Faqala Ibnu Ummi Maktum, wa kana rajulan a'mala ma sami'a fadilatal mujahidin faqala ya Rasulullah, kaifa biman la yastati'ul jihad minal mu'minin? Falamma qadha kalamuhu wasyiyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakinatu fawaqa'at fakhiduhu ala fakhidi wa wajadtu min thaqliha fil marrati tsaniyah kama wajadtu fil marrati al-ula thumma suri'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala iqra ya Zaid faqara'tu la yastawil qa'iduna minal mu'minin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu ulil darar al-ayat kullaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar keinginan sahabat seperti itu, maka Nabi menghibur. Inna bil madinati rijalan, bahwasanya yaitu di kota Madinah. Rijalan isimnya innah, bil madinati jar majrur khabarnya innah.
Apa beberapa, jamak taksir, rojul berubah, perubahan itu baik berbentuk pengurangan atau tambahan dari bentuk aslinya. Rojul menjadi rijal. Rijalan. Bahwa di Madinah yaitu di Madinah apa beberapa seorang laki-laki. Loh, perempuan kok nggak disebut? Yaitu merupakan satu kesatuan. Satu. Keduanya, bahwa biasanya yang diwajibkan berperang itu laki. Kalau ketepatan ada perempuan yang ikut, mungkin dia sangat dibutuhkan. Nggak ada tenaga medis yang lain bisa darurat. Di Madinah itu ada seorang laki-laki. Makototum wadian. Tidak mengambah, melewati siapa kalian wadian kepada lembah. Walasirtum masiran, dan tidak berjalan siapa kalian kepada suatu perjalanan. Kalau wadian itu yang turun, naik, penuh rintangan. Kalau sirtum masiron itu jalan datar. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka yaitu selalu bersama kalian. Nah, sahabat bertanya, gimana Nabi? Dia kan nggak ikut perang, posisi di Madinah. Iya, dia itu pahalanya mendekati juga pahala kita yang berjuang. Kenapa? Karena dia menyumbang perjuangan kita, atau kalau tidak dia mendoakan perjuangan kita. Dan dia itu sebenarnya ingin ikut perjuangan kita, tapi dia itu karena keterbatasan, ketidakmampuan. Jadi dia mendoakan kita dan mensupport, setuju, dan mendukung perjuangan kita. Demikian sebaliknya, orang yang selalu mendukung kemaksiatan, mendiamkan, pura-pura tidak tahu dengan kemaksiatan, dosanya hampir sama. Ulaika adapun mereka kaumun, yaitu kaum habasa menahan kepada mereka yang ada di Madinah al-udhur, apa udhur. Ini Bukhari 2832, 4592. At-Tirmidzi 3033, Nasa'i juz 6 halaman 9, Al-Baihaqi juz 9 halaman 23, Ahmad juz 5 halaman 184. Hadis dari sahabat Zaid bin Thabit. Demikian juga hadis Bukhari 2839, 4423, Abu Daud 2508, Ibnu Majah 2764, Ibnu Hibban 4731, lalu Al-Baihaqi juz 9 halaman 24, Ahmad juz 3 halaman 103, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Itu dari ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 95-96. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak sama orang yang berjuang dengan orang yang tidak berjuang, kecuali kalau dia darurat, ghairu ulil darar. Wal mujahiduna fi sabilillah, tidak sama antara orang yang berjuang dengan kemampuan amwal, beberapa harta, wa anfusihim, dan jiwa. Faddalallahu al-mujahidin, Allah memberikan kelebihan keutamaan kepada orang yang berjuang dengan harta dan jiwa, alal qa'idina darajah, atas orang yang tidak berjuang sama sekali tanpa darurat, beberapa derajat. Berdasarkan Al-Quran, surah Nisa ayat 95 ini, ada yang memahami bahwa orang kaya itu lebih utama dari orang miskin. Kita dituntut untuk berusaha dan berdoa. Kaya atau miskin itu yang penting kita berusaha. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Meskipun kita miskin, sedekah sedikit, pahalanya juga bisa banyak. Kenapa ada yang berpendapat seperti itu? Karena kalau orang kaya itu bisa berjuang dengan harta, amwal, dan jiwa. Dan bisa membantu kesulitan orang-orang yang lain. Dan dia sendiri tidak menjadi beban bagi orang lain. Berdasarkan Al-Quran, surah An-Nisa ayat 95. Tapi bagaimanapun di dalam Al-Quran, surah Shad, Allah juga memuji bagaimana kelebihan Nabi Sulaiman yang kaya, demikian juga Nabi Ayub yang pernah tidak kaya, lalu setelah itu menjadi orang yang kaya. Idza maridul abdu, apabila sakit siapa seorang hamba, qala Allah Ta'ala, uktubu li abdi ma kana ya'malhu fis sihah. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, catat dia amalnya seperti dia waktu sehat. Kalau dia waktu sehat, dia suka ibadah wajibnya, ditambah ibadah sunnah, ditambah bersedekah. Amal-amal yang baik itu, kalau dia sakit,
udah tua, stroke segala macam, dia udur di perjalanan, maka dia yang dicatat itu amal-amal ketika dia mukim, ketika dia sehat. Selagi masih sehat, selagi ada waktu, jangan pernah kita menunda-nunda kebaikan. Karena kita tidak tahu detik berikutnya sudah tidak mampu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Ila ayya bara'a au aqbadahu ilayya. Lalu di dalam riwayat yang lain, idza maridul abdu, apabila sakit siapa seorang hamba, au safar atau bepergian, musafir, kutiba maka dicatat lahu bagi man mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka amalnya itu yang dicatat yaitu seperti amal waktu dia sehat. Karena dia itu andai dia sehat, maka dia akan berbuat seperti perbuatannya waktu sehat. Itulah kebaikan Allah terhadap orang-orang yang sakit, tua, rentah, mohon maaf pikun, stroke, dan lain sebagainya. Jadi selama kita sehat, selama kita bekerja, bekerjalah untuk yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita waktu bekerja kita menindas rakyat, setelah pensiun baru kita mau ingat dan kembali kepada rakyat. Hadis Bukhari 2996, Abu Dawud 3091, Ibnu Hibban 2929, Ahmad juz 4 halaman 410, 418. Ada yang berpendapat innal ghina afdalu minal faqri. Al-ghaniyyu muqtadirun wal faqiru ajizun wal qudratu afdalu minal ajizi. Pendekatan penafsiran seperti ini. Ada lagi inna fil jannati mi'ata darajatin addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi bainad darajatain kama bainas sama'i wal ardh. Jadi ini ada Bukhari 2790, 7423. Hadis dari sahabat Abi Hurairah. Di surga itu ada tingkatan yang diberikan, disiapkan untuk orang yang berjuang fisabilillah. Di antara dua derajat itu jaraknya katanya antara langit dan bumi, wallahu a'lam. Yang jelas di surga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at. Penjelasan dari tadi bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi ketika berusaha memahami Al-Quran surah An-Nisa 95-96, juz 5 Al-Qurtubi halaman 324 di sebelah kanan di bawah sampai 327 di kiri bawah. Ini pelajarannya. Memang kalau dimungkinkan kita punya jabatan, kita juga punya uang, tapi kita pergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan didapat jabatan itu dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngebegal. Apa ngebegal itu? Begal itu merampok atau mengambil kekuasaannya orang yang sah. Janganlah kalau kita mau berkuasa, ya buat partai saja, buat partai baru. Jangan ngambil partainya orang. Haram lah itu. Karena Allah mengingatkan, kalau kamu mau cari rizki yang halal. Cari jabatan yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Atudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. 14 abad yang lalu Allah sudah mengingatkan bahwa besok ada orang yang mencari harta dan jabatan dengan cara merampok kekuasaan orang lain, membegal kekuasaan orang lain. Lalu nanti minta pengesahan kepada oknum aparat agar kepemimpinannya misal disahkan. Itu dulu biha ilal hukam. Meskipun disahkan, kalau didapat dengan cara yang tidak halal, tetap aja haram itu. Jadi kalau ingin berkuasa, maka buat partai sendiri, begitu, jangan ngambil partainya orang lain. Dan kalau kita ketepatan dititipin suatu jabatan, jangan masalah agama, frase apa saja, istilah agama, lalu diganti dengan akhlak dan kebudayaan. Karena mohon maaf, memang orang komunis ini sangat benci kepada istilah agama, apalagi yang berbau dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Itu padahal Allah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Itu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin masuk kepada fi'il mudhari' tardo. Kapanpun orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti cara berpikir dia dan lain sebagainya. Sampai kalau perlu kita murtad ngikutin cara hidup dia, bahkan agama dia. Kalau enggak, Qur'annya diperbanyak, enggak apa-apa, yang penting enggak dilaksanakan. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120. Dan kita harus bangga dengan istilah agama, dengan agama kita, dengan syariah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Islam kita. Allah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ad-din muslimun. Jadi Allah yang memilihkan agama kita. Kenapa kita tidak bangga dengan agama, dengan ad-din, dengan istilah maupun dengan agamanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Coba pelajari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 128 sampai 133. Karena ada sekarang oknum pejabat yang sedang berusaha menghilangkan frase agama diganti dengan istilah akhlak dan kebudayaan. Ini satu sisi ya. Satu sisi memang punya banyak kepentingan. Satu sisi ini akibat kesalahan penafsiran dari kita. Jadi Allah sudah mengingatkan innad dina indallahil Islam. Itu Ali Imran surah yang ketiga ayat 19. Agar kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan penyebutan agama dan Islam. Dulu kita suka mendengar ceramah bahwa coba lihat yang dibanggakan oleh agama, oleh Allah itu bukan masalah yang dimuliakan itu bukan masalah agama. Oh, ini belum sebulan ada orang yang ceramah seperti itu. Belum sebulan seorang profesor, doktor, kiai haji, pemimpin suatu kelompoknya sih bagus, cuman oknumnya ini yang selalu menaburkan kebencian dan selalu menyimpangkan penafsiran, akhirnya dipahami oleh Islam yang perlu dipertanyakan pengamalannya, akhirnya dipakai untuk kepentingan. Ya dia bagian cari dalil lah. Kalau oknum pejabat punya keinginan apa, dia bagian cari dalil biasanya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah itu buktinya. Jadi di situ bukan la'ala ilmin, bukan ilmu, bukan agama, tapi akhlak kebudayaannya. Beda. Ini Allah membanggakan agamanya, Allah membanggakan akhlaknya Nabi. Begitu. Bukan agama nggak penting, ilmu nggak penting, yang penting kebudayaan atau akhlak. Itu kan ditafsirin sendiri. Karena sekarang kan banyak orang tukang tafsir. Ya begitulah. Jadi kalau mau nafsirin silakan, yang penting jangan menyalahkan tafsir orang. Tapi penafsiran yang standar itu perlu kita pertimbangkan. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Bukan berarti selain Al-Quran nggak benar semua perlu ditinggal, bukan. Nabi menyampaikan Al-Quran, penjelasannya itu namanya As-Sunnah. Ini Al-Qalam ayat 4. Nah, kita kembali kepada materi kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaqulu naftara. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbik. Tetapi mengapa berkata siapa mereka kafirin, iftarahu telah membuat-buat kepada Al-Quran Muhammad, siapa Muhammad. Jadi ini dituduh bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal bahkan huwa adapun Quran al-haq itu hak. Quran itu hak. Min rabbika dari Tuhanmu. Yang tidak hak itu selain Al-Quran maksudnya Taurat dan Injil yang sudah dirubah. Yang tidak hak itu adalah selain Islam. Bukan yang hak itu Quran. Sedangkan As-Sunnah, riwayat itu nggak ada yang benar. Tafsir itu dhon. Itu manusia. Salahnya sendiri ditabrak-tabrakin. Siapa yang nyuruh mengadu antara Quran dan As-Sunnah? Allah memerintahkan agar kita ati Allah, ati Rasul. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Tapi memang betul harus dipilah-dipilih. Tapi untuk mengatakan ini palsu apa tidak, ini bertentangan apa tidak, itu bukan kita. Siapalah kita? Kita ini kan orang baru belajar. Yang mengatakan seperti itu kalau kuat harus berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, para sahabat, para imam, para ulama. Baru kita yang baru belajar ini. Jangan sampai kita mengaku mujaddid. Nah, itulah tafsir dibaca sendiri, dipahami sendiri, disampaikan sendiri, dibuang sendiri begitu. Bal bahkan huwa adapun Al-Quran al-haqqu yaitu hak min rabbika dari Tuhanmu. Litunzira Quran ini untuk mengingatkan siapa kaum nabi, kauman kepada kaum atahum yang belum datang hum kepada kaum min nadzirin dari peringatan min qablika dari sebelummu la'allahum yahtadun agar mereka mendapatkan petunjuk. Ihtada. Jadi petunjuk itu perlu diusaha, berangkat, usaha mendengarkan, usaha menggali. Nasihat itu tidak hanya yang lembut terus, tapi tegas itu perlu. Oleh karena itu pakai istilah litunzira. Qaumam ma atahum. Yang masyarakat belum paham. Tapi jangan dianggap bahwa masyarakat semua tidak paham. Lalu setiap masyarakat yang berbeda dengan penafsiran kita dianggap tersesat semua. Yang benar adalah kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah adapun Allah alladzi yaitu Allah yang telah menciptakan siapa Allah as-samawat kepada beberapa langit wal arda dan kepada bumi. Kalau dia bilang samawat berbentuk jamak, arda tidak jamak, ada yang mengatakan karena samawat ini jarak satu dengan satunya itu jauh sekali. Sedangkan bumi itu jaraknya satu dengan berikutnya itu tidak jauh. Wallahu alam kebenarannya. Nah, itu perlu ilmu itu yang mendeteksi. Yang jelas kita ini sangat kecil dibanding makhluk Allah yang bernama langit, bumi, dan matahari. Cuma manusia ada kalanya itu karena yang lihat hanya sekitarnya saja, nggak pernah menatap kepada langit, kepada kebesaran Allah, selalu merasa besar. Ujung-ujungnya ketika terlalu lama berpuasa nanti ngaku Tuhan seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Oleh karena itu perlu penasehat dari orang lain. Khalaqas samawati wal arda ma bainahuma, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu antara langit dan bumi fi sittati ayyam di dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian ini nanti orang yang benci kepada sunnah, kepada riwayat, kepada hadis, dicarilah riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu untuk menghantam riwayat. Jadi orang kalau benci itu banyak caranya. Nah, orang yang nggak paham mudah dibohongin. Orang yang paham paling cuma senyum. Cuma dia tidak mau ribut. Ya sudahlah. Terserah. Gitu aja paling. Berbeda tapi tidak mau bermusuhan. Ya mestinya umat Islam itu saling minta nasihat, saling memberi nasihat dengan baik, dengan santun. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah itu istawa 'alal arsy, menciptakan aras. Karena Allah tidak butuh tempat, tidak butuh naik dan turun, apalagi duduk di suatu aras. Yang kalau Allah duduk di suatu tempat berarti tempat duduknya kan lebih lebar daripada yang duduk. Padahal semuanya itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Malakum min dunihi min wali. Tidak ada bagi kalian min duni,
Duni itu gini loh, duni itu di bawah. Jadi Allah itu ingin menyampaikan, yang disekutukan dengan Allah itu tidak selevel. Salah alamat kamu kalau menyamakan dia dengan Allah. Jadi duni itu di bawah. Jadi bahasanya itu Allah itu pakai kalimat duni sebenarnya luar biasa jangkauannya. Kalau mau menyamakan aku dengan yang selevel, kira-kira begitu. Memang kenyataannya nggak ada yang selevel. Terlalu remeh kamu menyamakan ini dengan ini. Nah, itu namanya tidak apple to apple itu. Sama dengan mengadu antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya karena dia benci As-Sunnah aja, benci riwayat, makanya dia adu. Siapa yang suruh ngadu? Disuruh meneliti, disuruh musyawarah. Bukan disuruh mudah menerima dan mudah menolak. Kita bohong atas nama Nabi, dosa. Tapi kita mudah menolak, padahal itu hadis Nabi, dosa juga. Apalagi bohong atas nama penafsiran pemahaman kita kepada Al-Quran. Lebih bohong lagi. Jadi yang paling bagus tuh gimana? Ya tawaduk lah. Ayat ini menurut penafsirannya Allah, Nabi, para sahabat, tabi'in, para imam ulama seperti ini. Saya punya ijtihad seperti ini, tidak menyalahkan. Nah, itu bagus. Tapi kalau ini Quran ini, emang kan kita manusia. Kita berusaha memahami Quran dan menyampaikan Quran itu. Sama dengan ulama yang lain. Jangan kita mengaku Quran. Jangan kita mengaku Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bedalah Quran sama kita. Kita cuma berusaha menyampaikan, belajar, memahami dan menyampaikan Quran. Jangan kita menganggap kita ini Quran. Kita ini Qurani, yang kita sampaikan ini Quran. Jangan dilawan. Emang yang lain bukan Quran apa yang disampaikan? Yudabbirul amra minas sama. Malakum min dunihi min wali. Tidak ada. Selain Allah itu penolong. Wali. Ada wali murid. Ada wali kelas. Ada wali itu orang tua. Jadi mestinya kita itu betul-betul mengangkat harkat martabat anak kita, keluarga kita, murid kita. Gimana caranya mereka juga nasibnya baik. Wala syafi', tidak ada yang bisa memberi syafaat. Yang menolong itu nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadzakkarun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak mengambil pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita berteman sama orang yang baik-baik, yang selalu mengingatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nah itu bukan yang selalu nyanjung. Keluarga juga begitu, yang baik itu selalu mengingatkan, bertahap menurut kemampuan kepada yang baik. Itu besok saling bantu. Akhriju man araftum. Itu di Muslim 183. Nanti teman dengan teman itu bisa memberi syafaat kepada temannya. Oh ini teman ngaji saya dulu, satu Facebook, satu WA, satu alma mater, satu alumni, besok diajak ke surga bersama-sama gitu. Itu setelah dapat izin dari Allah, setelah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Terakhir, Nabi itu besok memberikan syafaat. Isfa tashfa. Itu kalau Bukhari di 3.340, 3.361, 4.712. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Pada dasarnya tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu setelah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka Nabi suruh bangun dari sujudmu, aku akan perkenankan kamu untuk memberikan syafaat bantuan kepada umatmu. Kalau ibadah kita diterima, kalau tobat kita diterima, kalau kita kenal dengan Nabi. Kalau sekarang kita benci dengan istilah agama, dengan istilah syariah, dengan istilah-istilah yang lain, dengan persaudaraan sama umat Islam, ya suruh minta kita syafaat kepada temannya waktu berada sama-sama punya jabatan di dunia. Kalian dulu bantu siapa? Kepada umat Islam bencinya setengah mati. Kepada orang non-Islam dibelanya setengah mati. Padahal Nabi Allah sudah mengingatkan melalui lisan Nabi. Kamu itu menyukai, cintanya luar biasa pembelaannya. Padahal
Wala yuhibbunakum. Mereka itu tidak sayang sedikit pun kepada kalian. Itu Al-Quran. Kalau di dunia kita bersama sesama umat Islam, akhirat juga kita kumpul nanti. Kalau di dunia kita bersama mereka, dunia akhirat kita kumpul sama mereka. Itu Al-Quran surah An-Nisa. Coba dicek di sekitar 140 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afala tatadzakkarun? Apakah tidak mengambil pelajaran siapa kalian semua? Apakah tidak mengambil pelajaran atau tidak memperhatikan? Yudabbirul amrah. Allah itu mengatur segala urusan melalui malaikat minas sama ilal ard, dari langit ke bumi, tsumma ya'ruju ilaih, kemudian malaikat naik ke langit fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Itu jaraknya kalau hitungannya itu wallahu a'lam alfasana, 1000 tahun. Mimma ta'uddun. Coba kita lihat di dalam penafsiran tafsir Al-Qurtubi di juz 14. Ada yang mengatakan ya'ruju ilaihi fi yaum itu naik ke langit. Ada yang mengatakan itu ke tempat malaikat, makanul malaikah. Ada yang mau menunggu perintah dari Allah. Ada yang ke Sidratil Muntaha. Banyak penafsiran di situ. Ada yang yaum itu yaumul akhirah. Ada di situ yaumid dunya. Banyak penafsirannya. Wallahu a'lam mana kebenarannya. Karena miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Fa'amma Jibril famuwakkalum birriyah wal junud. Malaikat Jibril itu oleh Allah diberikan tugas, dipercayakan untuk mengatur masalah termasuk masalah angin, masalah pasukan bantuan. Wa amma Mikail famuwakkalum bil qatri wal ma. Malaikat Mikail itu diberi tugas seperti mengantarkan air hujan dan lain sebagainya. Wa amma malakul maut famuwakkalum biqabdil arwah. Sedangkan ada malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa. Wa amma Israfil fa huwa yanzilu bil amri alaihim. Demikian juga Israfil menunggu perintah dari Allah. Ada innal arsya maudi'ut tadbir kama anna madunal arsy maudi'ut tafsil. Tsumma istawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayat. Jadi arsy itu di situ tempat mengatur malaikat perintah Allah, lalu di bawah arsy itu tempat menerangkan di situ. Ar-Ra'd ayat 2, walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Al-Qur'an sudah jelas, tapi manusia ini yang kadang-kadang enggan menerima Al-Qur'an. Tsumma ya'ruju ilaihi qala ya salam wa Jibril yas'adu ila sama' ba'da nuzulihi bil wahyi an-naqqas wal malak alladhi yudabbirul amra minas sama' ila al-ard. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Jadi ta'ruju tsumma ya'ruju, yang naik turun itu bukan Allah tapi malaikat di situ. Jadi ya Allah yang memerintahkan min Allah dzil ma'arij ta'rujul malaikah. Nah, yang naik itu malaikat bukan Allah. Waruh malaikat Jibril ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Ada yang jaraknya 50.000 tahun. Fasbir sabron jamila. Oleh karena itu harus sabar dalam setiap perjuangan dalam melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar. Innahum yarawnahu ba'ida. Dipikir kematian, hidup itu akan lama, padahal tidak lama. Azab itu akan tiba segera kalau kita melakukan yang tidak baik. Wa narahu qariba. Padahal umat Islam menganggap bahwa kehidupan itu sementara. Ini Al-Ma'arij dari 1 sampai 7. Yauma yakunus sama'u kalmuhl wa takunul jibal kal'in wa la yus'alu hamimun hamima. Ini Al-Ma'arij bisa dipahami juga ayat 8 sampai 10. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Abasya ayat 37.
Ini agar bisa dipadukan, dipelajari dengan singkat karena waktunya ini sudah agak sore. Lalu berikutnya yaitu ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah, Al-Quran ayat yang ke-6. Adapun itu materi kita yaitu Allah Maha Alim kepada mengetahui yang gaib, wasyahadah dan yang nyata, apalagi yang nyata. Al-Aziz, Allah itu ada alimul ghaib, ada alimul syahadah. Allah itu maha kuat, tapi satu sisi Allah itu maha rahim, maha penyayang. Alladzi ahsana kulla syai. Alladzi ahsana kulla syai. Khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Allah itu kalau menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Alladzi ahsana kulla syai khalaqahu. Wa bada khalqal insan min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalah, agar kita ini tawaduk, jangan menyombongkan diri. Dulu lo hanya dari tanah, kira-kira begitu. Kemudian Allah menciptakan naslahu kepada keturunan manusia min sulalah, insan, dari saripati yang dimakan. Makanan menjadi sperma, ovum, min sulalah dari saripati, mimma immahin dari air sperma yang lemah, supaya manusia tidak sombong. Tsumma sawwah, kemudian Allah menyempurnakan bentuk manusia. Kita ini bentuknya sempurna, baik, mulia. Bayangkan kalau hidungnya miring. Tsumma sawwah wa nafakha fihi min ruh. Kemudian Allah meniupkan dari ruh yang diciptakan Allah. Bukan ruhnya Allah, ruh yang diciptakan oleh Allah. Min ruhihi. Wa ja'ala lakumus sam'ah. Ya, meskipun sama-sama bisa diterima ya istilahnya, tapi perlu dijelaskan yang dimaksud ruh di situ adalah ruh karena Allah nggak butuh ruh. Jadi ruh ciptaan Allah. Wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah lakum, bagi kalian manusia, as-sam'a, kepada pendengaran. Dikasih pendengaran supaya kita mudah mendengar. Apa-apa itu dengerin dulu, baru dijawab. Kalau belum apa-apa udah ngejawab. Wal absar, dan penglihatan, dilihat dulu, dinilai, baru diterima. Wal afidah, kita ini dikasih hati supaya hati kita bisa mempertimbangkan. Qalilam ma tashkurun, sayang sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Wa qalu aidza dhalalna fil ard, dan mereka malah menjawab, bukan bersyukur. Apakah kita kalau nanti telah hancur, dhalalna fil ardi, menjadi debu, ainna la fi khalqin jadid, apakah kita akan menjadi manusia utuh kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita? Nggak mungkin, kata mereka. Oh, kalau nggak mungkin, pengadilan itu kan alangkah tidak adilnya Allah. Keadilan di dunia biasanya banyak ketidakadilan, maka pada akhirnya keadilan di hadapan Allah. Bal, bahkan hum, adapun mereka, biliqa'i rabbihim kafirun, dengan kehidupan setelah akhirat untuk dibalas lil jasa, mereka mengingkarinya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Buktinya ada hidup, ada mati. Mewafatkan kepada kalian malakul maut, siapa malaikat yang diserai untuk mencabut nyawa kalian. Alladzi wukila bikum, tsumma, kemudian ila rabbikum turja'un. Setelah kita meninggal, kita akan dikembalikan kepada Allah utuh untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berhubungan dengan kalimat dolalna, ada ungkapan begini, innaka tahdi ad-dhal wa la tahdi al-mutadhal. Kalian insya Allah akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, tapi kalian tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada orang yang pura-pura tersesat. Orang yang buta bisa kita tuntun, tapi orang yang pura-pura buta, nah ini. Banyak sekarang orang yang pura-pura buta. Ini pelajaran ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang disayangi oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang mudah menerima dan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 78 di kanan sampai 78 sampai 87 di sebelah kiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik
Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.